informasi rekam medis di rumah sakit ini. Di sini saya akan coba memberikan tata cara tentang pengisian formulir rekam medis eh, khusus untuk di poliklinik. Karena untuk adik-adik di PSPDG termasuk ya ke layanan poliklinik jadinya ini. Eh, Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa formulir yang digunakan. Yang pertama, eh, adik-adik di sini kan sudah sempat ya sebelumnya praktek di sini kan berarti udah mulai gitu kan? Ada yang belum? Izin ada dari angkatan 2019, 2020, 2021. Ada yang belum gitu, Pak? Oh, ada yang Belum belum pernah. ya. Iya. Di sini untuk adik-adik yang sudah pernah pasti tahu nih beberapa judul les yang sudah kita pakai di sini. Cuman sini saya akan menerangkan untuk adik-adik yang belum pernah juga ya. Bagi yang sudah tahu dan belum paham, nanti saya jelaskan di sini. Yang pertama itu ada formulir registrasi. Yang kedua, general consent. Yang ketiga, informed consent. Jika diperlukan, formulir screening COVID, profil ringkasan medis rawat jalan, pengkajian dan intervensi risiko jatuh rawat jalan, pengkajian medis dan keperawatan rawat jalan penyakit gigi dan mulut, pengkajian medis kebutuhan informasi, edukasi, privasi pasien dan keluarga, catatan perkembangan terintegrasi, dan yang terakhir adalah catatan informasi dan edukasi terintegrasi. Yang pertama, formulir registrasi. Formulir registrasi itu datanya harus lengkap dan harus sesuai dengan KTP pasien. Nah, kalau keadaan sekarang, karena lagi kasus COVID, dari pemerintah provinsi itu meminta harus ada alamat tinggal pasiennya. Itu kalau misalnya alamat KTP-nya sesuai dengan alamat tinggal pasien, itu dibuat sama aja. Nah, yang kedua, ada general consent. Jika pasien anak-anak, nama pasien anak-anak diisi nama penanggung jawabnya. Yang bersangkutan adalah pasien atau wali pasien. Kemudian informed consent. Informed consent diisi jika tindakan kedokteran sesuai dengan pedoman pelayanan rumah sakit. Jadinya informed consent ini digunakan jika ada tindakan kedokteran, tapi nggak semua tindakan kedokteran itu digunakan informed consent. Nah, tindakan yang menggunakan informed consent itu ada di pedoman pelayanan rumah sakit. Itu ya. Kemudian satu formulir informed consent itu untuk satu jenis tindakan saja. Jadi jika ada beberapa tindakan berarti ada beberapa informed consent yang harus diisi oleh pasien nantinya. Kemudian formulir screening COVID-19. Sebelum dilakukan tindakan atau pendaftaran di depan, itu pasien di screening terlebih dahulu oleh perawat di sebelah loket pendaftaran. Ini contoh persetujuan tindakan kedokteran. Jadinya satu formulir ini itu digunakan untuk satu jenis persetujuan. Kemudian formulir ringkasan medis rawat jalan. Formulir ini diisi perkunjungan. Formulir yang wajib diisi seperti identitas, tanggal kunjungan, klinik yang dikunjungi, diagnosa, pengobatan saat ini, jika ada alergi tulis alergi, jika tidak di strip saja, tindakan dan nama dan para dokter. Untuk pengisian harus menggunakan tinta hitam, kecuali untuk beberapa formulir yang berisi menggunakan grafik itu baru boleh berwarna. Pengkajian intervensi risiko jatuh rawat jalan. Formulir get up and go test harus diisi per kunjungan pasien. Untuk kunjungan kedua, yang diisi adalah pada halaman belakang.
Nah, ini seperti contoh ya, ini halaman belakangnya bisa diisi untuk kunjungan kedua dan seterusnya. Dan ini untuk yang pertama kali. Nah, identitas pojok kanan itu setiap formulir ada identitas pasien pasti di pojok kanan atas. Dan itu harus setiap lembarnya harus diisikan diulangi. Pengkajian medis keperawatan wajala penyakit gigi dan mulut. Nah, itu adalah form utama istilahnya di apa, di pelayanan gigi dan mulutnya. Jadi formulir ini digunakan untuk kunjungan pasien baru. Pengisian formulir ini harus lengkap. Jika ada tidak lengkap, bisa diisi tanda strip atau tidak dikaji. Pengkajian data yang ada pilihannya harap dicentang. Dan identitas pasien harus tetap diisi di pojok kanan atas. Nah, ini contohnya. Pojok kanan atas harus diisi identitas. Selanjutnya ke pengkajian medis kebutuhan informasi edukasi si pasien dan keluarga. Formulir ini digunakan untuk kunjungan pasien baru. Pengisian formulir ini harus lengkap. Jika ada data yang tidak bisa dikaji, tetap diisi tanda strip. Jika pengisian data yang ada pilihannya harap dicentang. Identitas pada pojok kanan atas tetap harus diisi. Ini contoh formulirnya. Kemudian catatan perkembangan pasien terintegrasi. Ini yang diisi adalah identitas pasien pada pojok kanan atas wajib tetap diisi. Formulir digunakan untuk pasien kunjungan selanjutnya. Jika pasien ini merupakan pasien lama, namun telah berakhir melakukan kunjungan lebih dari 3 bulan, formulir yang digunakan adalah formulir pengkajian medis. Jadi, untuk pasien yang tidak berkunjung lagi ke sini selama 3 bulan atau lebih, itu harus dikaji ulang menggunakan formulir pengkajian. Itu tanpa dilanjutkan ke sini. Harap untuk melengkapi tanda tangan dokter penanggung jawab atau dosen pembimbing, tapi yang mempunyai SP di RS Mulut saja. Jadinya kalau misalnya adik-adik belum tahu, nanti bisa ditanyakan ke bagian SDM. Karena info terakhir, tidak semua dosen pembimbing itu mempunyai SP di RS Mulut. Catatan informasi edukasi terintegrasi, identitas pada pasien tetap diisi, formulir digunakan untuk pasien kunjungan selanjutnya juga. Cuma ini cenderung berisi tentang informasi ke pasiennya. Nah, ini contohnya. Yang pertama itu adalah catatan informasi edukasi. Yang kedua adalah catatan perkembangan pasien terintegrasi. Nah, jika ada kesalahan penulisan, harap tidak menggunakan tipek atau tempelan lainnya. Untuk kesalahan penulisan, dicoret 1 kali, masih bisa terbaca, dan paraf serta tanggal perbaikan. Diingat kembali agar semua formulir rekam medis harus menggunakan pulpen kertas hitam. Nah, ini contoh perbaikan di mana penulisannya yang salah atas diganti ke bawah, itu diparaf dan ditanda tangan. Seperti itu contoh yang benar, masih bisa terbaca, dia yang salah. Sekian dan terima kasih. Sekian materi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung tanyakan nih. Baik, kepada para
peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi pengisian rekam medis ini? Apakah ada yang ingin bertanya? Nanti untuk materinya akan Pak Gali nanti bisa dikirimkan materinya ke saya. Nanti akan saya teruskan ke peserta didik peserta didik PSPDJ agar bisa lebih dipahami lagi. Karena ada yang ingin meminta PPT-nya. Baik, dari mahasiswa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya bisa bertanya ya. Baik, oh ya, dengan Dokter Ratna, silakan. Dokter Ratna, di soalnya. Mungkin kan kami ada koas yang bekerja di Pantum dan ada yang bekerja di pasien. Mungkin kalau untuk di pasien lebih jelas nih terkait RM. Sementara kalau untuk yang di Pantum, apakah masih tetap berjalan? Nanti selanjutnya kita akan tetap pakai RM yang sama dengan nama pasien di sana dimasukkan adalah nama koas. Apakah akan tetap seperti itu? Mohon masukannya ya. Terima kasih dok. Mungkin gini dok, kalau untuk pasien yang kita daftarkan di pendaftaran yang termasuk kunjungan rumah sakit, mungkin itu hanya pasien yang benar pasien. Nah kalau untuk Pantum, kemarin saya sudah bertanya ke bagian keuangan karena kan itu nggak mungkin diberikan nama atau identitas pasien. Dari pihak keuangan itu belum ngasih jawaban ke saya gitu dok. Harus seperti apa? Harusnya sih itu dipisahkan dari sistemnya. Gitu. Oke, karena kan kita evaluasi baru berjalan 2 minggu kemarin, rasanya yang Pantum itu masih tetap bawa RM rumah sakit. Makanya saya bingung ini harusnya sebenarnya seperti yang Pak Gali sampaikan bahwa kan harusnya RM itu hanya diisi untuk yang betul benar-benar pasien. Sementara kalau untuk Pantum kan kita tidak bisa swab dan sebagainya sehingga menyulitkan pada saat isian-isian yang seperti itu. Mungkin berarti menunggu keuangan untuk sementara apakah kami tetap isi atau kita tidak usah isi? Bagaimana sebaiknya ya? Kalau untuk nikah mending nggak usah didaftarkan gitu dok. Gitu ya. Biar saya infokan supaya Ya. sama, tapi tetap nanti didata di spreadsheet untuk data keuangan kan begitu. Seperti nikah. Jadinya BHP atau apapun yang digunakan di sana nanti bisa tercatat di spreadsheet-nya. Jadi mungkin supaya para koas juga mendengarkan ya. Jadi tidak mendaftarkan kalau memang bekerja Pantum. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Ratna atas pertanyaannya. Kepada koas lainnya atau dokter koas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sudah cukup ya. Nanti jika ada pertanyaan lagi bisa disampaikan pada kolom chat, kemudian akan saya sampaikan ke Bapak Gali untuk diteruskan jawabannya melalui Kordik atau Kordik Dokter Gigi Aji. Baik, terima kasih. Mungkin ada gini sedikit. Ya? Ada tambahan? Saya tambahkan sedikit. Mungkin adik-adik yang masih bingung, ada yang masih bingung terkait yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya pas praktek pengisian rekam medisnya atau pas lagi ada pasien, itu bisa langsung nanya ke bawah ke rekam medis. Bilang keadaan pasien seperti ini, saya harus mengisi apa aja gitu bisa. Ya, daripada nanti pas sudah selesai, berkas kembali ke rekam medis dan nggak lengkap atau salah, lebih panjang lagi prosesnya.
Baik, itu tambahan dari Bapak Galih. Berarti nanti untuk apabila ada pertanyaan nanti selama praktek bisa langsung ke instalasi rekam medis ya Pak ya. Ya, nanti langsung di instalasi rekam medis ada di gedung 1 SS Unet, gedung 1 Poli. Baik, demikian. Terima kasih kepada Bapak Galih atas materi yang diberikan. Terima kasih kepada para undangan dan narasumber yang masih bergabung. Ada Dr. Ratna, kemudian narasumber lain, dan tentunya para koas gigi di Rumah Sakit Universitas Udayana. Terima kasih atas perhatiannya dalam kegiatan